Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimakumullah, saya akan lanjutkan bahasan hadis tentang wanita yang menghibahkan diri kepada Rasul dan seorang laki-laki yang minta dinikahkan, yaitu dari Abi Hazim bin Dinar, diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis termasuk Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, ya. Dengan redaksi yang ada perbedaan, juga ada intinya itu sama intinya, tetapi redaksinya ada perbedaan sedikit demi sedikit. An Abi Hazim bin Dinar an Sahal bin Sa'din as-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'atkum ra'atun faqalat ya Rasulullah inni qad wahabtu nafsi laka faqamat qiyaman tawilan faqama rajulun faqala ya Rasulullah zawwijniha illam takun laka biha aja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal indaka min syai'in tusdikuha iyah. Faqala ma indi illa izari hada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in a'taitaha iyahu jalasta la izara laka baltamis syai'an. Faqala ma ajidu syai'an. Qala iltamis walau khataman min hadid. Faltamasa falam yajid syai'an. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ma'aka minal Qur'an syai'un? Hal ma'aka minal Qur'ani syai'un? Faqala na'am ma'i suratu kada wa suratu kada li suwarin sammaha. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ankahtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Pada kajian bagian C saya bahas beberapa ibroh, ya. Jadi kalau A itu lebih kepada tarjamah, kemudian juga B kalau bagian A lebih kepada sanad atau mata rantai hadis, B syarahnya, C beberapa ibroh. Tapi ibroh yang dibahas pada bagian C ada 3, yaitu wanita boleh melamar dan pria melihat serta mempertimbangkan, kemudian adanya hibah diri pada Rasul, dan yang ketiga adalah nikah itu mesti memakai mahar. Jadi 3 ibroh yang sudah kita bahas pada bagian C yang lalu. Dan sekarang bagian D, ibroh yang keempat. Kadar dan ukuran mahar itu disesuaikan dengan kesepakatan dan boleh tawar-menawar. Jadi urusan mahar itu urusan penting, jangan dianggap sepele. Makanya kalau saya itu biasanya kalau dimintai gitu oleh orang tua untuk melamar orang lain atau dilamar, menerima lamaran, saya sering bertanya dulu kepada calon mempelai itu, berapa mahar direncanakan. Jadi di samping kapan menikah juga berapa mahar yang direncanakan. Supaya apa? Supaya melamar itu sudah sepakat, bagus nama. Makanya ukurannya itu musyawarahkan. Walaupun apabila sudah melamar bisa saja itu membatalkan, tapi kan alangkah indahnya kalau mahar juga sudah diperbincangkan, karena mahar itu sangat penting di dalam pernikahan. Dan oleh Rasulullah SAW sendiri, seperti pada ibrah sebelumnya, yang paling pertama ditanyakan oleh Rasul kepada calon mempelai laki-laki, sudah punya atau belum maharnya.
Dan di dalam hadis ini terungkap dialog antara Rasulullah SAW dengan calon mempelai pria tentang jumlah dan barang yang akan dijadikan mahar. Jadi kedua belah pihak itu mengadakan tawar-menawar hingga akhirnya disepakati, yaitu dengan jasa mengajar. Kan di sini dalam riwayat Imam Bukhari yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'id itu menerangkan, atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atun faqalat innaha qad wahabat nafsaha lillah. Ini oleh Imam Bukhari diriwayatkan dengan redaksi ini. Seorang perempuan menghadap kepada Rasul, dia mengatakan wahabat nafsaha lillah, karena dia menghibahkan diri kepada Allah wali rasulihi dan kepada Rasul. Faqala mali pin nisa min hajah, kata Rasul, aku belum berkenan urusan wanita. Artinya beliau menjawab tidak menerima untuk menikahi si wanita tersebut. Maka si laki-laki berdiri, faqala rajulun jawwijniha, nikahkanlah kepadaku kalau engkau tidak berminat. A'tiha sauban, aku akan berikan pakaian. Qala la ajidu, aku tidak punya apa-apa. A'tiha walau khataman min hadid, berikan. Jadi walaupun cincin dari besi. Fa'tala, tapi ternyata si laki-laki itu sangat miskin, tidak punya apa-apa. Fa'dallalah faqala ma ma'aka minal Qur'an. Maka Rasul bertanya. Jadi sini menunjukkan ada dialog tawar-menawar tentang mahar, tentang mas kawin antara calon mempelai pria dengan mempelai wanita yang pada saat itu diwakili oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ukuran mahar itu disesuaikan dengan kesepakatan dan boleh tawar-menawar. Silahkan saja, umpamanya calon mempelai pria bertanya, berapa mahar yang diminta olehmu, wahai calon istriku? Kemudian istrinya umpamanya menawarkan, ya pokoknya mah saya mah mas kawinnya mau 200 atau 2000 gram, 2 kilo. Kalau 2 kilo mah sekarang 1 juta ya, 1 gramnya, jadi 2 kilo 2 miliar. 2000 juta ya, 2 miliar berarti. Atau dipotong saja tuh, kata suaminya, nolnya. Ya potong 1, tinggal 200 gram. Tidak punya lagi, potong 1, tinggal 2 saja, tawar-menawar. Karena Rasulullah SAW juga dengan calon mempelai kan di sini tawar-menawar. Jadi disesuaikan dengan kesepakatan. Dalam riwayat Abu Daud itu disebutkan dengan cara kamu mengajarkan Quran 20 ayat sebagai mahar bagi istrimu. Dialog ini menunjukkan bahwa mas kawin atau mahar itu bisa disesuaikan dengan kemampuan, tapi atas persetujuan wali perempuan, jika perempuannya sudah menyerahkan kekuasaan kepada wali. Jadi yang menentukan mahar itu kan mempelai perempuan. Tapi kalau mempelai perempuannya sudah menyerahkan kepada wali, ya wali. Oleh karena itu, berdasar hadis ini, ibrah yang keempat, kadar mahar itu disesuaikan dengan kesepakatan musyawarah. Dan seperti tadi saya katakan, bagus itu kalau musyawarah dirumuskan ketika melamar itu atau ketika hitbah. Nah,
calon suami itu mesti mencari sendiri untuk mahar. Jadi bagus nama calon suami yang cari sendiri. Jadi dari milik dia sendiri. Rasul SAW dalam berbagai peristiwa itu kan sering menganjurkan sahabatnya untuk memberikan infak demi kepentingan sahabat yang lain. Namun pada peristiwa ini Rasul tidak memanggil sahabat untuk memberikan sumbangan mahar. Tidak pula beliau memberinya. Ini mengisyaratkan bahwa mahar seyogianya itu hasil usaha sendiri suami atau dari keluarga suami. Laki-laki sebagai calon mempelai pada dialog di dalam hadis ini kan sampai bolak-balik, pulang dulu ke keluarga menanyakan, cari sendiri, tawarkan lagi pada Rasul, sampai bolak-balik itu mulai dari nawari baju, kemudian akhirnya oleh Rasulullah SAW walau khotaman min hadid. Jadi ini mencari sendiri. Rasul tidak nyumbang kan? Kenapa Rasul tidak menyumbang sahabat yang mau nikah di sini? Karena Rasul statusnya sebagai wali perempuan, karena si perempuannya sudah menghibahkan diri kepada Rasul. Oleh karena itu, biarkan saja dari hasil kemampuan calon mempelai. Jadi kan kadang-kadang kan ada di masyarakat itu, karena kebetulan keluarga mempelai perempuan atau mempelai istri itu kaya raya, sehingga mas kawinnya itu ditanggung, diberikan oleh pihak perempuan, diberikan kepada suami untuk diberikan nanti supaya kedengarannya besar. Nah ini tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasul. Kan dalam kajian yang lain saya sebut ketika Rasulullah SAW bertemu dengan orang yang miskin, lalu Rasulullah SAW itu kan menganjurkan sahabat-sahabatnya untuk nyumbang. Pada saat itu kan ada yang malu-malu sahabat, tapi ada juga yang punya sponsor, dia memberikan contoh kepada pihak lain, sehingga Rasul bersabda, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang memberikan contoh teladan yang baik dan diikuti maka dia dapat pahala. Jadi itu menunjukkan bahwa Rasul itu sering mengajak sahabat untuk nyumbang. Tetapi kepada laki-laki ini Rasul tidak memberi sumbangan karena kebetulan Rasul sebagai wali perempuan. Jadi mahar itu harus dari suami atau dari calon suami yang mencari sendiri, baik mencarinya itu minta sumbangan dari keluarga atau dari pihak yang lain. Nah, karena benar-benar yang diberikan dia kepada istrinya. Dan halaman lain itu Al-Bukhari meriwayatkan bagaimana Rasul menyuruh, idhab ila ahlik, pergilah engkau kepada keluargamu, fandur, lihatlah atau carilah, hal tajidu syai'an, apakah ada, ini diriwayatkan oleh Bukhari, apakah kamu temukan sesuatu. Fadhahaba, kemudian si laki-laki itu pergi, summa roja'a, lalu kembali lagi kepada Rasul. Faqala, dia mengatakan, la wallah ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Ma wajadtu syai'an, aku tidak temukan sesuatu. Qala, maka Rasul bersabda lagi, undur walau khataman min hadid. Ini redaksi yang lainnya kan, cari olehmu walaupun cincin dari besi. Fadhahaba, kemudian dia pergi, summa roja'a, kembali lagi. Faqala, la wallah ya Rasulullah, walau khataman min hadid, walaupun cincin dari besi. Walakin hada ijari, tapi aku punya izar, punya pakaian. Faqala sahal malahu rida falahan nisfu, dia mengatakan menawarkan setengahnya
dia punya, kemudian mengeluarkan setengahnya. Faqala Rasulullah SAW, matasna ubi izarika. Apa yang bakal kamu perbuat dengan pakaianmu itu? In labistahu, jika kamu pakai, lam yakun alaiha minhu syai'un, maka tidak ada bagi istrimu. Wa in labisatu, jika mereka yang pakai, lam yakun alaika syai'un, kamu tidak punya, tidak cukup bagimu. Fajalasa rajul, sehingga si laki-laki itu duduk termenung, hatta tola majlisuhu, sehingga panjang atau lama duduknya. Summa qoma, kemudian setelah lama berduduk, lalu dia berdiri lagi. Paro'a Rasulullah SAW mualian fa'amaro bihi, padu'iyah. Kemudian setelah mau pergi, maka Rasul menegur dan memanggilnya. Falamma ja'a qala madza ma'aka minal Qur'an. Baru madza ma'aka minal Qur'an, dan silakan ini suratu kada wa suratu kada wa suratu kada. Dia menyebut satu persatu. Lalu Rasul bertanya lagi, ataqra'uhunna an dhahri qalbi, apakah kamu hafal di luar kepalamu? Qala na'am, ya. Kalau begitu, idhab faqad malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Ini kan terjadi Rasulullah SAW memerintah kepada suami tersebut untuk memberikan mas kawinnya dengan apa dia miliki. Makanya di sini sampai sudah jelas Rasul di samping menanyakan apa yang ada pada dirimu tentang Quran, bahkan beliau juga bertanya kepada laki-laki itu apakah sampai di mana hafalannya, apakah sudah di luar kepala. Seperti saya uraikan pada waktu yang lalu, dohri kolbik itu di dalam bahasa Arab, terjemah bahasa Indonesianya di luar kepala, walaupun dohri itu luar, kolbik hati. Jadi, terjemah yang tepat kalau bahasa Indonesia itu di luar kepala, apakah di luar kepalamu, sehingga jelas Rasulullah SAW di sini menggunakan atau meminta yang dijadikan mahar milik ke si sahabat tersebut. Kemudian ibrah yang keenam, ternyata perhiasan itu lebih utama dijadikan mahar. Kenapa? Karena benda yang paling pertama disebut Rasul sebagai alternatif untuk mahar, khotaman min hadid, cincin dari besi. Penyebutan ini memberi isyarat bahwa yang paling utama dijadikan mahar adalah perhiasan untuk wanita atau yang bernilai uang, walaupun kualitasnya sesuai kemampuan mempelai pria. Jadi yang paling utama itu perhiasan bagi wanita. Makanya yang disebut pertama, walau khotaman min hadid, walaupun cincin dari besi. Jadi dengan mengatakan itu jelas kalau berdasar sunnah Rasul, mas kawin itu berupa perhiasan yang berharga bagi kaum wanita. Nah, karena yang paling berharga itu tentu saja emas. Tapi kalau tidak punya emas, tenanawan besi juga. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu menikahi seorang wanita Ansor dengan mahar berupa emas sebesar buah kurma. Ya, mungkin kalau di gram buah kurma, apalagi kalau buah kurma ambar ya. Ambar mah gede. Kalau apa, atau ada lagi majul ya, yang buatan Palestina itu. Apa yang dipanen di Palestina. Jadi di Palestina itu kormanya majul gede-gede gitu ya. Saya ada beberapa bulan yang lalu ke Palestina, cek ya, memang asli gede-gede di Palestina itu. Kemudian di Madinah itu ambar ya,
Kalau ajwa itu kecil-kecil. Jadi kalau Abdurrahman bin Auf mungkin sebesar kurma, kurma majul mungkin itu bisa mungkin saja sekitar setengah kiloan kalau emas sebesar. Saya kira lebih juga ya. Nah, dan Abdurrahman bin Auf itu juga bertanya kepada Aisyah tentang apa saja yang diberikan Rasul kepada istrinya untuk mahar. Jawaban Aisyah, kana sodakuhu li azwajihi sintai asyrota ukiyah wanasyan. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Aisyah, apa sebetulnya yang diberikan Rasul kepada istrinya sebagai mahar? Padahal kan kita tahu Rasul itu menikahi wanita tanpa mahar saja bisa, pasti ridho si perempuan itu, sesuai dengan kehendak perempuan itu. Tapi ketika Aisyah ditanya apa yang rata-rata diberikan Rasul, senilai apa, maka dia menjawab sintai asyrota ukiyah wanas, 12 ukiyah setengah, 12 setengah ukiyah. Itu rata-rata Rasul menggunakan mahar. Dengan demikian mahar Rasul itu sebesar 12 setengah ukiyah. Satu ukiyah itu senilai 40 dirham. Artinya 12 setengah ukiyah itu sebagaimana dalam riwayat Muslim sekitar 500 dirham. Ya. Dalam nisab zakat itu kan ditemukan bahwa nisab perak itu 200 dirham dan nisab emas 20 dinar. Jadi harga dinar zaman Rasul maupun Khulafa Ur-Rasyidin, 1 dinar itu sama dengan 10 dirham. Jadi jika kita melihat perhitungan zakat dikemukakan oleh Yusuf Qaradawi 20 dinar. Dan 1 dinar itu 4,25 gram. Jadi kalau 500 dinar 5 berarti 500 dirham sama dengan 50 dinar. 50 dinar kali 4 25 berarti sekitar 212,5 gram. Ini rata-rata mas kawin Rasul 212,5 gram. Kalau sekarang kan bulan Juli 2020 harga emas itu sekitar 1 juta. Jadi mas kawin Rasul itu ini rata-rata ya sekitar 212,5 juta. 212,5 juta itu mas kawin Rasul. Jadi kalau ingin mencontoh Rasul ya silahkan, mahar itu gede kepada istri itu, bukan tibalik kita mah. Kalau walimah gede ratusan juta, kalau mas kawinnya cuman seperangkat alat sholat dan satu mushaf. Seperangkat alat sholat paling 1 juta, satu mushaf 200.000. Jadi sekitar 1.100.000, 1.200.000 karena katanya kan kalau ditanya ingin sakral, ingin mengikuti sunnah Rasul. Tapi kok mengikuti sunnah Rasul bahkan ada yang mas kawinnya dengan baca Quran saja. Bagaimana? Padahal kan Rasulullah SAW ahli di dalam membaca Quran. Para sahabat juga ahli, hafal dalam Quran. Tapi kan ternyata dengan emas Rasulullah maupun ya Abdurrahman bin Auf tapi dengan emas. Padahal dia Abdurrahman bin Auf juga pernah jadi imam Rasul, jadi bagus bacaan Qurannya. Jadi kalau ingin meniru Rasul, mahar itu ya jelas di sini berdasar hadis ini emas. Dan kalau ingin persis meniru Rasul ya sekitar inilah
12,5 ukiah, sekitar 212,5 gram. Makanya saya pernah juga hadir untuk memberikan khutbah nikah. Pada saat itu saya tanya kepada mempelai, karena kebetulan katanya salafi atau apalah, atau orang yang taat beragama lah kira-kira si mempelainya, laki-laki maupun mempelai perempuan. Dan perempuannya juga kan hafal Al-Quran. Lalu saya tanya, apa maharnya? Katanya dia membaca Quran. Saya langsung tegur, loh, kalau mahar itu harus meniru Rasul. Saya bilang, emas, dengan emas, sesuai dengan kemampuan. Lalu dia tanya-tanya. Saya sampaikan dalil ini, minimal banyak gitu ya. Masyarakat fenomena sekarang gitu katanya ingin meniru Rasul, tapi kok justru yang demikian kurang mendapat perhatian. Jadi itulah perkiraan yang nilai rata-rata mahar yang diberikan Rasul kepada para istri. Ya, namun sebaiknya ya dipilih yang dianggap mudah didapat dan tidak saling memberatkan kedua belah pihak. Karena Rasul juga bersabda, khairus shadaq aisaruhu, ya sebaik-baik mas kawin ya yang paling mudah, tetapi yang berharga, yang bernilai, ya, yang bernilai ekonomi dan menjadi perhiasan yang indah bagi kaum wanita. Jadi mahar itu, jadi jangan sampai dianggap sepele. Apalagi kalau seperti tadi saya katakan, fenomena sekarang biaya hajat lebih tinggi dibanding biaya mahar. Padahal kalau zaman Rasul biaya walimah atau hajat itu lebih rendah daripada mahar. Abdurrahman bin Auf juga mas kawinnya dengan emas sebesar buah korma, tapi walimahnya dengan seekor kambing. Jadi bukan terbalik. Harus disadari kalau kita ingin meniru Rasulullah SAW. Nah, baru kalau tidak punya harta, tidak punya emas, tidak punya perak, atau tidak punya yang lain-lain, baru itu boleh jasa. Jadi mahar bisa dengan jasa, tapi jasanya yang bernilai ekonomi. Jadi setelah Rasulullah SAW mendapat jawaban dari pria, ini ibrah ketujuh tentu saja, yang tidak mempunyai harta yang berharga untuk dijadikan mahar, lalu beliau bertanya tentang kemampuan membaca Quran. Hal ma'aka minal Quran. Akhirnya baru disetujui. Maka Rasul bersabda, fa'alimha isyrina ayah. Dengan mengajar Quran juga disebut gitu, isyrina ayah, sebanyak 20 ayat. Ini menunjukkan bahwa mahar boleh dengan jasa yang diperkirakan mempunyai nilai ekonomi. Karena mengajar Al-Quran kan boleh dapat honor itu. Ini menunjukkan bahwa mengajar Quran itu boleh mendapatkan honor. Jadi kalau makdis gitu kan, ada kontrak belajar Al-Quran, ada yang privat, ada yang majelis taklim, ada yang dikunjungi, ada yang datang, kemudian teken kontrak berapa bayarnya per bulan, itu boleh. Karena ternyata Rasulullah menggunakan pengajaran ini dijadikan mas kawin, berarti bernilai.
Jadi kalau fa'alimha isrina ayah 20 ayat, ini menunjukkan bahwa mahar itu boleh dengan jasa yang diperkirakan mempunyai nilai ekonomi, karena mengajar Quran menggunakan tenaga yang jasanya bisa mendapat imbalan, maka dapat dijadikan mahar. Jadi kita makan sering gitu ya, kalau di masjid itu para ustadz guru ngaji itu suruh ikhlas, suruh ikhlas, sehingga tidak diberi honor. Hari hirupna di mana mereka makan sehari-hari. Kalau ngajar ikhlas itu, kalau ikhlas itu urusan dia dengan Allah, tapi urusan kita yang belajar ada hak dan kewajiban. Jadi itu boleh. Makanya saya ngajar di Unisba, ngajar hadis, ngajar fikih. Nah, saya dapat imbalan dari Unisba, itu gaji, ada gaji bulanan, ada gaji kelebihan ngajar dan sebagainya. Itu boleh, karena itu berupa jasa yang dapat honor. Dan itu contoh dari isyarat dari hadis ini. Ya, yang kedelapannya saya akan bahas di bagian nanti ya, di bagian D. Untuk saat ini saya anggap cukup dulu. Insyaallah bersambung ke kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.